Mobil Kijang second kekasih ambyar karena mogok. Oh no! Apakah kalian pernah mendengar tentang Piramida Agung Giza? Salah satu bangunan tertua dan terbesar yang ada di negara Mesir. Bangunan yang merupakan salah satu dari 7 keajaiban dunia ini sampai saat ini tetap berdiri kokoh meskipun sudah dibangun sekitar 4.500 tahun yang lalu. Piramida dibangun dari balok-balok, batu kapur dan batu pualam yang dibangun sampai tingginya kurang lebih mencapai 146 meter. Dan tetap menjadi pertanyaan sampai saat ini, bagaimana sih sebenarnya orang-orang Mesir kuno itu bisa membangun struktur piramida yang sangat kuat sampai sekarang? Padahal piramida dibangun sebelum Masehi, di mana orang-orang kuno waktu itu masih belum mengenal satuan meter. Tapi mengapa ya piramida sampai saat ini masih bisa berdiri kokoh? Yuk kita cari tahu jawabannya. Nah, for your information, ternyata orang-orang Mesir terdahulu itu membangun piramida dengan menggunakan satuan cubit. Tulisannya C-U-B-I-T, cubit, tapi bacanya cubit. Nah, satuan ini itu diukur dari siku kita sampai dengan ujung jari terjauh kita. Nah, kalau seperti itu, kok bisa ya piramida itu berdiri? Padahal ujung jari sampai dengan siku seseorang itu berbeda-beda. Nah, karena susah untuk nyamain panjang benda menggunakan satuan seperti kubit, maka dari itu lahirlah satuan sistem internasional yang disepakati oleh negara-negara yang ada di dunia. Nah, untuk jelasnya akan kita pelajari pada video kali ini. Tidak hanya di Mesir, ternyata di negara kita sendiri, di Indonesia, sejak lama sudah mengenal satuan panjang. Dan masing-masing daerah memiliki satuan ukur panjang yang berbeda-beda dan nilainya tidak sama. Misalnya, jengkal. Jengkal adalah satuan panjang yang diukur dari jempol sampai dengan kelingking kita. Dan yang kedua, ada depa. Depa adalah satuan panjang pada saat kita membentangkan tangan. Dan ada juga seperti yang dilakukan di Mesir tadi, yaitu cubit. Kalau di bahasa Indonesia kan, cubit itu artinya hasta. Jadi ukuran dari ujung siku kita sampai dengan ujung jari terjauh tangan kita. Sebagaimana di Mesir, di Indonesia sendiri, pada zaman Raja Sailendra telah dapat membangun bangunan yang super duper megah dan sampai saat ini juga termasuk dari salah satu 7 keajaiban dunia. Ada yang tahu itu apa? Ya, betul sekali. Candi Borobudur. Ya, candi ini dibangun dengan menggunakan satuan yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu satuan hasta, jengkal, dan depa. Oleh karena peradaban dan budaya manusia yang semakin berkembang dan meluas, maka dibutuhkan saling tukar informasi, teknologi, dan perdagangan. Kita jadi butuh banget keseragaman satuan yang dipakai oleh negara-negara lainnya di seluruh dunia, yang sampai saat ini kita kenal dengan istilah Satuan Internasional atau SI. For your information, satuan SI ini disepakati di negara Prancis oleh beberapa negara. Sehingga pada pertemuan pertama dideklarasikan satuan panjang internasional yang disebut dengan metre atau meter. Besaran fisika adalah sesuatu yang bisa diukur dan dinyatakan dengan nilai atau angka. Besaran-besaran yang ditetapkan terlebih dahulu dalam satuan SI itu biasa kita kenal dengan besaran pokok.
ada 7 besaran pokok yang wajib kita hafalkan dan wajib kita ketahui. Ada panjang yang satuannya meter, massa yang satuannya kilogram, waktu dengan satuan sekon, kuat arus listrik yang satuannya ampere, suhu dengan satuan Kelvin, jumlah zat dengan satuan mol, dan intensitas cahaya dengan satuan candela. Ada tips supaya kita lebih cepat memahami dan menghafal 7 besaran pokok dalam fisika. Bisa kita lihat pada tabel berikut ini. Untuk menghafal besaran, kita bisa menggunakan kalimat berikut. Panci mama, walau sudah kusam, Ica jual. Panci untuk panjang, mama untuk massa, walau untuk waktu, sudah untuk suhu, kusam untuk kuat arus, Ica untuk intensitas cahaya, dan jual untuk jumlah zat. Ingat ya, untuk menghafal besaran, kalimat kuncinya bisa kita hafalkan. Panci mama, walau sudah kusam, Ica jual. Selain menghafal besaran, kita juga bisa menghafal satuannya loh. Kalimat kuncinya, mobil kijang second kekasih ambiar karena mogok. Mobil untuk meter, kijang untuk kilogram, second untuk second, kekasih untuk Kelvin, ambiar untuk ampere, karena untuk kandela, dan mogok untuk mol. Ingat ya, untuk menghafal satuan, kalimat kuncinya, mobil kijang second kekasih ambiar karena mogok. Tapi sebenarnya ada satuan-satuan lainnya yang biasa kita pergunakan sehari-hari. Contohnya, luas ruang kelas kita, volume air minum, dan juga kecepatan sepeda motor. Kemudian, besaran-besaran di luar 7 besaran pokok tadi itu kita tetapkan sebagai besaran turunan. Contohnya, seperti luas tadi. Misalnya, besaran turunan luas. Luas itu diperoleh dari menurunkan besaran panjang. Coba kita perhatikan rumus luas di samping ini. Luas sama dengan panjang kali lebar. Panjang satuannya meter, luas satuannya meter. Sehingga satuan dari luas sama dengan meter pangkat 2. Nah, sekarang kalian bisa menentukan kira-kira volume itu diturunkan dari besaran apa ya? Dan apa satuan dari volume? Ayo, kita sama-sama saling berlatih dan saling mencoba. Jika jawaban kalian meter pangkat 3, berarti kalian sudah paham. Dan volume ini itu berasal dari rumus panjang kali lebar kali tinggi. Sehingga satuannya meter dikali meter dikali meter sama dengan meter pangkat 3 atau meter kubik. Lalu bagaimana dengan besaran kecepatan? Coba kalian coba dulu sendiri, kemudian kita cocokkan jawabannya. Kalau jawaban kalian diturunkan dari besaran panjang dan waktu, berarti kalian sudah mengerti. Bagaimana? Seru kan belajar IPA? Sekian untuk video kali ini. Semoga video kali ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Salam, Science is fun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.